Wa sunna li shaimi ramadhana wa ghairihi tasahhurun wa ta'khiruhu ma lam yaqa fi syakkin. Wa sunna lan den sunataken. Wa sunna lan den sunataken li shaimi ramadhana kedue wong kang poso Ramadan. Isa imi Ramadana kedue wong kang poso Ramadan. Wa ghairihi lan liyane shaim Ramadan. Apa sing den sunataken tasahurun apa sahur. Wa ta'khiruhu lan ngakhiraken sahur. Wa ta'khiruhu lan ngakhiraken sahur. Malam yakok selagine ora tumiba. Malam yakok selagine ora tumiba. Sapa shaim malam yakok selagine ora tumiba sapa shaim fi syakkin ing dalem keraguan. Wa kaunuhu lan den sunataken apa anane sahur. Ala tamrin iku tetep ing atase kurma. Li khobarin krana anane hadis. Fihi ing dalem tamrin. Wa kaunuhu lan den sunataken apa anane sahur ala tamrin iku tetep ing atase kurma li khobarin krana anane hadis fihi ing dalem tamrin. Wayah sululan hasil apa sahur walau bijur ati ma'in hale senajan iku tetep kelawan seteguk air. Walau bijur ati ma'in hale senajan iku tetep kelawan seteguk air. Wayat khululan masuk. Wayat khululan manjing memasuk. Waktuhu apa waktune sahur. Binis filaili kelawan separone bengi. Wa hikmatuhu utawi hikmai sahur. Wa hikmatuhu utawi hikmai sahur ataqwa iku gawe kekuatan. Au mukhalafatu ahlil kitabi utawa nulayani ahli kitab. Au mukhalafatu ahlil kitabi utawa nulayani ahli kitab. Wajhani iku tetep ing dalem hikmatuhu at-taqwa au mukhalafatu ahli kitab. Wajhani utawi ana wajah loro. Ai fihi wajhani. Wa sunnalan den sunataken tatoyubun apa gawe wewangian. Wakta saharin ing dalem wektune sahur. Wa sunnalan den sunataken takjilu fitrin apa cepet-cepet buka. Wa sunnalan den sunataken takjilu fitrin apa cepet-cepet buka. Idza tayaqqana ing dalem nalikane yakin sapa wong al huruba ing seluruhe srengenge.
Ida tayakona ing dalem nalikane yakin sapa wong al-huruba ing slurupe srengenge. Wa yu'rafu lan den weruhi apa al-hurub. Wa yu'rafu lan den weruhi apa al-hurub fil umrani ing dalem bangunan. Wasahara lan ing dalem tanah lapang. Allati kang biha kang iku tetep kelawan allati jibalun utawi gunung. Yurafu mau bizawali syiai kelawan ilange sinar. Bizawali syiai kelawan ilange sinari. Min a'alil hitoni saking dhuwure bangunan. Wal jibali lan saking dhuwure gunung. Wal jibali lan saking dhuwure gunung. Wa taqdimuhu lan den sunataken apa ndhisikaken buka. Wa taqdimuhu lan den sunataken apa ndhisikaken buka. Ala sholati ing atase salat. Ilam yaksha lamun ora wedi sapa wong. Ilam yaksha lamun ora wedi sapa wong. Min ta'jilihi saking nyepet-nyepetaken buka. Fawatal jamaati ing pote salat jamaah. Fawatal jamaati ing pote salat jamaah. Au takbiratal ihrami utawa takbir ihram. Wa kaunuhu lan den sunataken apa anane buka. Wa kaunuhu lan den sunataken apa anane buka bitamrin iku tetep kelawan kurma. Lil amri krana anane perintah bihi kelawan tamrin. Lil amri krana anane perintah bihi kelawan tamrin. Wa kaunuhu lan den sunataken apa anane buka bitamrin iku tetep kelawan kurma. Lil amri krana anane perintah bi kelawan tamrin. Wal akmalu utawi kang luwih sempurna ayakuna iku yen to ana apa tamrin bisalasin iku tetep kelawan telu kurma. Wal akmalu utawi kang luwih sempurna ayakuna iku yen to ana apa alfitru bitamrin ngono. Ayakuna iku yen to ana apa alfitru bitamrin bisalasin iku tetep kelawan telu. Failam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong hu ing tamrin. Failam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong hu ing tamrin. Ya fa'ala hasawati ma'in mongko nuli ing atase pira-pira tegukan banyu. Nek basa Madura teguk apa? Diteguk apa? Artinya teguk. Dipegang. Teguk. Menyesatkan apa? Apa diteguk? Nah, apa diteguk artinya? Dipegang, betul ya? Diteguk itu berarti dicekal, dipegang. Bener. Nah, ini bukan teguk di sini bukan dipegang tapi diminum loh. Berapa tegukan ini loh ya. Sama dulu itu anjene jiplak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Walau min zamzama halis senajan iku saking banyu zamzam.
Falau ta'arodo mongko lamun perlawanan atak jilu opo nyepetaken buka alal mai ing atase banyu wa ta'khiru lan ngakhiraken buka ala tamri ing atase kurma. Falau ta'arodo mongko lamun perlawanan atak jilu opo nyepetaken buka alal mai ing atase banyu wa ta'khiru lan ngakhiraken buka ala tamri ing atase kurma, kudima mongko den dhisikaken al awalu apa kang kawitan. Berarti at-ta'jil alal ma, kudima mongko den dhisikaken al awalu apa kang kawitan. Fima ing dalem pendapat istadhara kang amrih jelas hu ing ma syekhuna sapa guru ingsun Imam Ibnu Hajar. Wa qala lan dawuh sinten Imam Ibnu Hajar aidon kelawan maneh yat haru jelas ayat haru jelas yat haru jelas fitamrin ing dalem kurma kawiyat. Iya, kawiyat ya. Kawiyat kang kuat subhatuhu apa subhate tamrin. Wa ma'un lan banyu khaffat iku samar subhatuhu apa subhate ma'un annal ma'a apa sak temene banyu afdalu iku luwih utama. Wa qala lan dawuh sinten Syekhuna aidon kelawan maniyat haru jelas fitamrin ing dalem kurma kawiyat kang kuat subhatuhu apa subhate tamrin. Wamain ya, wamain lan banyu khofat kang samar subhatuhu apa subhate main anal ma'a apa sak temene banyu afdalu iku luwih utama. Qala dawu asy-syaikhani sapa Imam Nawawi lan Imam Rafi'i. Asy-syaikhani kalau di dalam fikih madhab Imam Syafi'i yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau di dalam masalah hadis yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri-sendiri. La syai'ah ora ana suwiji-wiji iku maujud afdhala kang luwih utama ba'da tamri ing dalem sakwuse kurma ghairal ma'i sakliyane banyu. Fa qaulur ruyani utawi dawe Imam Ar-Ruyani dawe ngene al-hulwu utawi manisan afdalu iku luwih utama minal ma'i tinimbang banyu. Qaulur Ruyani dhaifun iku dhaif. Ka qaulil Adru'i kaya dawe Imam Adru'i az-zabibu utawi zabib anggur akhut tamri iku dulure kurma. Wa inna ma dzakara lan angin pestine nutur sapa Imam Adru'i hu ing zabib litayas surihi krana gampange zabib ghaliban ing dalem kaprae bil Madinati ana ing kota Madinah. Baca dulu, Ari, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masinalan kang sinatakan Isa imi Ramadana ketuwe wong kang poso Ramadan. Wa
Mau masuk apa di ini? Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna li shaimi Ramadan wa ghairihi tasahhurun. Sekarang menjelaskan hal-hal yang disunahkan bagi orang yang puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa di selain bulan Ramadan. Ini ada beberapa kesunatan yang sunnah kita kerjakan. Sing pertama tasahurun. Ketika kita puasa, maka disunahkan untuk makan sahur. Untuk makan sahur. Lah, kapan sunnahnya makan sahur? Itu takhiruhu. Jadi sunnahnya makan sahur, dan sahurnya sunnahnya diakhirkan selama kita tidak ragu dalam mengakhirkan makan sahur tersebut. Soalnya ada di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau itu kalau makan sahur ya diakhirkan, sehingga setelah sahur itu kira-kira beliau membaca ayat 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira berapa menit? 10, 20, 5, 15. Ya, kira-kira setelah makan sahur masih ada waktu 15 menit sebelum sholat subuh. Itu namanya takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Orang sholatu wassalamu alaik, bukan itu maksudnya mengakhirkan sahur. Ya, anak santri biasanya Gus Ropik baru bilang kurang 5 menit baru sahur. Itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Lah Rasulullah itu sahurnya setelah makan sahur kira-kira masih ada 15 menit baru sholat subuh. Karena 15 menit itu untuk persiapan untuk sholat subuh. Apalagi kalau sahurnya pakai ikan benggol, maka perlu persiapan matang ini, perlu sikatan dan lain sebagainya. Lah kalau pas sahurnya pakai ikan benggol, kemudian atau pakai ikan asin, kurang 5 menit, apa itu subuh kurang 5 menit baru sahur. Nggak sempat sikat gigi sudah apa sudah imsak, sudah apa itu subuh. Pas mari ngombe langsung subuh. Ganggu ambune gitu. Benggole masih ada. Nah, ini sudah aturan yang sangat pas yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi mengakhirkan sahur jangan akhir-akhir nemen. Ketika setelah sahur kira-kira masih ada 15 menit untuk persiapan sholat subuh. Nah, kemarin kan rame itu. Kok ada imsak itu nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Yang ada itu langsung apa itu sholat subuh. Itu rame kemarin. Orang-orang Wahabi kan mengatakan demikian. Ya, dibantah sama Kiai Haji Marzuki Mustamar atau siapa itu. Yang teko Malang. Yes. Ya, sunnah. Ini apa? Sunnah bagi orang yang puasa, baik puasa Ramadan atau selain Ramadan, untuk makan sahur. Dan sunnahnya ketika sahurnya diakhirkan. Wa kaunuhu ala tamrin li khabarin fihi. Sunnah berikutnya, sahur menggunakan kurma. Menggunakan kurma. Nek anak santri orang masuk sahur menggunakan kurma orang masuk. Santri sahuri rong piring. Biar apa? Biar kuat. Nek Rasulullah sahurnya pakai kurma. Paling enggak 3 kurma. Itu sahurnya Rasulullah SAW. Soalnya tujuannya sahur itu biar kuat ya. Tujuannya sahur biar kuat jelas. Kemudian tujuannya puasa itu biar kita merasakan rasa lapar saudara-saudara kita yang kekurangan. Lah nek makan sahur telung piring, bukane telung piring,
poso iku ora krasa. Padha mbek ora poso, enggak ada hikmahnya sama sekali. Makanya Rasulullah SAW beliau mencontohkan sahurnya menggunakan kurma, itu 3 kurma. 3 kurma. Wayah sulu walau bijur atimain, kita sudah mendapatkan kesunatan sahur walaupun hanya minum air. Sahur itu hukumnya kan sunnah. Tapi seumpama kita mau males, nek santri insya Allah tidak ada malesnya. Biasanya kalau orang sudah sepuh-sepuh itu sahur sudah males makan. Walaupun kita itu malas makan, pada waktu sahur tetap bangun sahur. Walaupun hanya minum seteguk air. Biar apa? Biar kita tetap mendapatkan kesunatan sahur. Soalnya mendapatkan kesunatan sahur berarti kita mendapatkan pahala tersendiri selain pahala puasa yang kita kerjakan. Makanya bangun, walaupun males apapun bangun, minum seteguk air, maka sudah mendapatkan kesunatan makan sahur. Paham ya? Lah kapan waktunya sahur itu dimulai? Separuh malam. Nah, artinya malam itu kan dimulai hurufus syamsi. Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Lah kalau separuh malam berarti sekitar jam 12 malam. Berarti sahur itu dimulai sekitar jam 12 malam lebih sedikit. Ketika kita makan sahur, maka sudah mendapatkan kesunatan sahur. Berarti kalau makannya sebelum jam 12 malam atau sebelum separuh malam, maka walaupun makan banyak enggak mendapatkan kesunatan sahur. Misalnya makannya jam setengah 12 malam. Padahal setengah 12 malam belum masuk separuh malam. Maka kita makan banyak setengah 12 malam, maka tidak bisa dikatakan mendapatkan kesunatan sahur. Kecuali kita nanti bangun lagi jam 3, minum air sedikit, maka baru mendapatkan kesunatan sahur. Paham ya? Makanya sunnah-sunnah yang ada di dalam puasa ini harus kita kerjakan biar pahalanya tambah banyak. Selain pahala puasa, kita mendapatkan pahala sunnah-sunnah puasa yang kita kerjakan. Kenapa kita diperintahkan untuk sahur? Kenapa kita diperintahkan untuk sahur? Alasannya ada 2. Untuk kekuatan, biar kita puasa kuat, atau biar kita beda dengan ahlu kitab. Soalnya kalau ahli kitab, ketika puasa mereka nggak makan sahur. Mereka nggak makan sahur. Itu ahli kitab, puasanya demikian. Nggak mau makan sahur. Lah, kemudian kita orang Islam ketika puasa diperintahkan sahur, itu untuk apa tujuannya? Untuk kekuatan biar kita kuat puasa, atau biar kita itu berbeda dengan ahlul kitab. Soalnya kita diperintahkan oleh Rasulullah agar selalu beda dengan ahlul kitab. Tidak boleh kita sama dengan ahlul kitab. Wala taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Kan begitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ayat berapa itu, Nam? Ayat berapa itu, Nam? Wala taqulu ra'ina, jangan kamu mengatakan ra'ina. Tapi walakin unzurna. Katakanlah unzurna. Artinya ra'ina sama unzurna sama. Tapi walaupun sama artinya, kita nggak boleh menggunakan pakai ra'ina. Kata Allah SWT. Harus berbeda dengan ahlul kitab. Kita harus berbeda dengan ahlul kitab. Kalau orang-orang Nasrani pakai salib, nggak boleh kita pakai salib. Kalau orang-orang Nasrani biasanya kalau mau masuk sepak bola kan begini. Apa itu? Itu Trinitas. Iya biasanya begitu ya. Ya apa itu? Oh ini bareng ya. Seret ngono gitu. Langsung baru masuk. Itu Trinitas. Tuhan ada 3. Dia langsung masuk lapangan. Itu enggak boleh. Orang Islam ikut begitu. Enggak boleh kalau masuk bola langsung ngene langsung masuk dah. Berarti tasabuh bi ahli kitab. Serupa dengan orang Nasrani. Katanya Rasulullah, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita menyerupai pekerjaan mereka, maka orang yang menyerupai tadi termasuk golongan mereka. Artinya apa? Dosa.
dosa. Sampai pakaian pun jangan sampai kita menyerupai ahli kitab. Sampai pakaian pun tidak boleh menyerupai ahli kitab. Paham ya? Nah itu. Nah, ada dua pendapat, ada wajhani. Apakah untuk kekuatan makan sahur atau untuk mukhalafah di ahli kitab? Wajhani. Ada yang mengatakan takawi, berarti untuk kekuatan saja. Ada yang mengatakan mukhalafah di ahli kitab. Makanya kita disunahkan untuk makan sahur. Wa sunnah tatayyubun waktu sahar. Kita ketika waktu sahur disunahkan memakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian kalau waktu sahur. Si harum ah. Si harum. Sunnah berikutnya ketika kita puasa takjilu fitrin idza tayaqanal ghurub. Mempercepat buka puasa ketika kita sudah yakin bahwasanya matahari itu sudah tenggelam. Belum yakin jangan buka. Kalau belum yakin tidak boleh buka. Misalkan kamu rumahmu sendirian di tengah hutan misalkan. Enggak terdengar adzan, jamnya orang duwe. Jam tidak punya. Kemudian kamu ini sudah tenggelam apa belum matahari ya? Belum yakin, masih ragu, maka tidak boleh buka. Kok buka berarti puasanya batal. Puasanya batal. Lah, kalau kita sudah yakin matahari itu tenggelam, maka sunnahnya kita langsung berbuka puasa. Paham ya? Loh, kapan tenggelamnya matahari itu bisa diketahui? Dilihat. Kita ini berada di mana? Kalau kita berada di sebuah bangunan, berarti koyo di desa ngene iki, kayak di desa, maka cara untuk mengetahui matahari itu sudah tenggelam apa tidak, apabila sinar matahari itu berada di atas bangunan, itu sudah nggak ada. Berarti kok sudah nggak ada, apa itu sinar-sinar? Biasanya kalau matahari mau tenggelam kan masih ada sinarnya. Kok sudah nggak ada, berarti menunjukkan matahari sudah tenggelam. Kalau kita berada di tanah lapang, maka kamu lihat gunung. Lihat gunung itu, di atas gunung itu masih ada sinarnya apa enggak? Kalau nggak ada, berarti matahari sudah tenggelam. Itu kalau kita tidak punya jam dan tidak ada yang adzan. Dan untuk daerah kita sekarang ya wis nggak perlu melihat sinar matahari. Sekarang anam adane wis enak saiki ya. Anane wis koyo adzan Mekah. Iya aku adzan Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adane wis koyo Mekah saiki wis ora butuh sinar matahari saiki. Cukup ngrungokno andane Mas Anam. Wah iki berarti sudah maghrib ngono ae. Ya. Wes. Wa taqdimuhu ala shalah illam yahsa min tajli fawatal jamaah atau takbiratul ihram. Sunnah berikutnya yang disunahkan kita kerjakan adalah mendahulukan buka dan mengakhirkan sholat maghrib. Ini bila kita tidak khawatir terlambat sholat jamaah, atau bila kita tidak khawatir terlambat takbiratul ihramnya imam. Berarti kalau kita khawatir terlambat sholat jamaah, berarti ya sholat jamaah dulu baru buka. Kalau kita khawatir terlambat takbiratul ihramnya imam, berarti ya sholat dulu baru buka. Tapi selama kita nggak khawatir untuk sholat jamaah, maka lebih baik kita buka terlebih dahulu. Buka terlebih dahulu. Soalnya apa itu kata Rasulullah SAW, idza qadimal asya wal isya kudimal asya. Nah, kudimal asya. Nek ana salat karo mangan, yang didahulukan harus makan dulu. Soalnya apa? Ya iku mang. Ku nek wis wetenge luwe pas Allahu Akbar iki ora iso khusyuk hilang. Sok mangan dhisik enak mau nah gitu. Kalau di pesantren saya dulu buka dulu. Kalau di pondok saya dulu buka dulu. Jadi Pak Yai belum keluar sebelum santri-santri selesai berbuka puasa dulu. Makanya sampai ini aku buka dhisik. Masya Gus Nawi komat ya aku tetap buka dhisik. Buka dhisik. Soalnya nek langsung sholat weteng iki ora sabar. Ngomong meneh nek wis
Bukane wis disiap, siap ono es degan, es campur, es cincau, ono iwake gurami dan lain sebagainya. Wes ora ngarah khusu nek salat. Maka lebih baik apa? Buka dulu. Nanti kalau sudah hidangan habis semuanya, wis baru salat. Iki wis aman. Wis aman. Makanya di sini Imam Al-Malibari mengatakan buka dulu kalau kita tidak khawatir sholat jamaah tertinggal atau kita tidak khawatir tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka lebih baik buka terlebih dahulu. Tapi kalau kita khawatir terlambat sholat jamaah dan nggak ada jamaah lain selain itu, maka lebih baik kita adalah sholat jamaah terlebih dahulu. Wa kaunuhu bitamrin lil amri bih. Sunnah berikutnya kalau kita buka menggunakan kurma 3. Boleh, takjil. Takjil itu berarti pakai kurma 3 sunnahnya. Orang kok mangan sak piring itu bukan takjil, itu namanya bukan. Mangan sak piring itu bukan takjil. Takjil sing disunahno iku takjilul fitri. Takjil. Bukan makan. Jadi menggunakan 3 kurma. Baru setelah itu sholat. Fa'ilam yajid fa'ala hasawati ma'in. Nek kurma gak duwe, maka baru minum air. Walaupun dari air zam-zam. Sekarang ada masalah. Falau ta'arada ta'jil alal ma' wa ta'khir ala tamri kudimal awal. Saya kira begini. Kalau kita takjil buka, mempercepat bukanya pakai air. Jadi nek kita pas adzan langsung buka, onone air, adanya air. Tapi kalau nanti kita setelah sholat adanya kurma, maka kita milih pakai air atau pakai kurma. Kalau pakai air, kalau kita takjil berarti pakai air. Jadi begini, kalau kita takjil berarti mempercepat buka, adanya air. Tapi kalau kita mengakhirkan takjil, jadi bukannya kita akhirkan, maka adanya kurma. Maka yang mana yang harus kita pilih? Apakah takjil pakai air, ataukah kita harus milih takhir pakai kurma? Soalnya kalau kita milih takhir pakai kurma, berarti kita sesuai dengan takjilnya Rasulullah pakai kurma. Ya kita pilih mana? Maka tetap kudimal awal. Tetap kita disuruh milih takjil pakai air, walaupun apa itu kita tidak pakai kurma. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Begitu juga beliau Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya kalau ada kurma itu subhat, kurma itu subhannya banyak, air itu subhannya sedikit. Kenapa kok dikatakan air itu subhannya sedikit? Gampang. Kalau kamu ngambil air di sungai ini malah nggak ada subhatnya sama sekali. Kamu datang ke sungai, kemudian ambil air pakai tanganmu, malah nggak ada subhatnya. Makanya dikatakan air itu subhatnya sedikit. Berbeda dengan kurma. Kurma bisa jadi dalam jual belinya di situ ada syarat rukunnya tidak benar, maka sudah menjadi subhat. Kalau air kamu langsung datang ke sumur, ambil, maka subhatnya lebih sedikit. Paham ya? Makanya anal ma'afdol, lebih baik pakai air. Kalau memang takjil ada air, takhir ada tamr, lebih baik pakai air. Sebab air itu subhatnya lebih sedikit dibandingkan kurma. Itu alasannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala syekhuna la sa'afdal ba'da tamri ghairul ma'. Setelah apa itu yang paling utama, buka itu pakai kurma. Takjilnya pakai kurma. Kalau nggak ada, baru pakai air. Adapun perkataan Imam Ar-Ruyani bahwasanya pakai manisan lebih utama daripada air, hukumnya dhaif. Imam Ruyani mengatakan bahwasanya takjil buka puasa itu lebih baik pakai manisan. Manisan itu koyo bolot itu manisan.
itu lebih baik daripada air, dhaif hukumnya. Hukumnya dhaif. Berarti yang lebih baik tetap pakai air. Itu pendapatnya Imam Ruyani. Nah, seperti pendapatnya Imam Adrui mengatakan anggur itu saudaranya kurma. Saudara kurma. Kenapa Imam Adrui mengatakan demikian? Karena anggur itu mudah didapatkan di Madinah. Berbeda dengan kurma. Kalau kurma itu mudahnya di Mekah. Kalau anggur mudahnya di Madinah. Lah Imam Adrui beliau berada di Madinah, maka beliau mengatakan sing paling apik anggur itu saudaranya kurma. Maka ya lebih baik pakai anggur dulu baru pakai air. Itu Imam Adrui. Tapi yang jelas tetap kurma kemudian baru air. Baru anggur, baru hulwun. Nah itu urut-urutannya takjil dalam buka. Sunahnya demikian. Paham ya? Lah nek kene sing paling apik ya pakai moza. Nek kene pakai moza, nek kene sing paling apik pakai moza. Enggak ada lain kecuali moza. Moza bisa menetralisir racun-racun di dalam tubuh. Nek ning kene lho ya, nek ning kene nek Mekah ya Zam-Zam. Nek penggantine Zam-Zam, betul penggantine Zam-Zam. Nek ning kene ngono lho ya. Nek ning Madinah ya Zam-Zam, ning Mekah ya Zam-Zam. Nek ning Anur Moza. Gantine Zam-Zam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una rabbi fakirna wa faj'alna wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi fakirna wa faj'alna wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi fakirna wa faj'alna wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.